Oke, Oke, jadi oke. di sini gue ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, tapi kita mau bahas seputar komunitas motor gitu apa gimana? Komunitas mobil? Boleh, boleh. Mhm, Jadi mhm. kalau di Lombok kan sekarang dulunya sih sebenarnya gue awalnya sih main main musik kan, lo tahu kan, main musik, masuk di komunitas musik di Lombok. Cuman kan sekarang emang di Lombok tuh musik itu hilang tuh. Nah, hilang. Yang sekarang banyak tuh eh, namanya otomotif nih. Otomotif tuh dalam artian anak-anak balap, motor, mobil, diesel udah ikut tuh. Biasanya kalau udah ngetren di Jawa kan nyampe ke Lomboknya pasti akan sampai tuh anak diesel. Diesel kan cumi-cumi darat tuh. Kalau di sana kan lagi ngetren banget Fortuner, Pajero pendekin. Terus kalau digas tuh kayak cumi-cumi kan keluar asap gitu tuh. Itu sih kalau di sini. Jadi di musik juga, terus di otomotif sekarang udah mulai jalan banget sih karena ada sirkuit Mandalika ya. Keuntungannya di Lombok sih itu sih. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Nih, pertanyaan pertama. Kalau agak nyeleneh, mohon maaf ya. Oke, komunitas Oke, oke. komunitas lu lebih sering touring atau ngopi sambil bahas touring yang nggak jadi-jadi? Nah, oke, kalau komunitas gua di sini tuh balance. Balance artinya kita ada jadwal kopdar, tapi kalau untuk kegiatan kita juga tetap jalan. Tapi emang kita lebih banyak touringnya tuh sekarang touring ke sirkuit sih karena beberapa apa namanya teman-teman di komunitas gua tuh kita provide nih. Jadi karena kita punya sirkuit Mandalika, kan nggak semua bisa akses ke sana sembarangan tuh. Nah, kebetulan gua sama teman-teman di komunitas, namanya kalau di Lombok tuh komunitas mobilnya tuh namanya Fantastic Dam yang gedenya. Jadi Fantastic ini kumpulan dari beberapa klub mobil, Starlet, Karimun, Kijang, Corolla, terus gak gitu ada banyak macam lah, ada beberapa beberapa jenis mobil gitu. Jadi satu kami di namanya itu Fantastic. Nah, jadi si Fantastic ini ada beberapa orang di Fantastic tuh yang kami provide tuh. Provide tuh artinya kita konekin teman-teman ini sama sirkuit Mandalika. Jadi ketika sirkuit Mandalika ini ada event atau apa, mereka kan juga butuh audiens kan. Butuh teman-teman yang di sini untuk ngeramein lah kayak misalnya Mandalika Festival of Speed itu kan balap mobil tuh. Nah, jadi kami diajak tuh, ayo datang ke sirkuit ngeramein, parkir di dalam jadi kelihatan rame juga kan di dalam tuh mobil berbagai jenis berderet. Nah gitu, kebetulan ada Om Denny pribadi tuh, beliau istilahnya sesepuh kami lah kalau di sini. Kalau di Jakarta beliau terkenal sih, memang pembalap juga, drifter iya, pembalap touring iya, rally iya. Nah, jadi beliau nih yang buka nih kesempatan ke kami, ayo dong anak komunitas Lombok mobil, kalian punya tempat nih, manfaatkan gitu. Akhirnya kami jadi sering ke sirkuit tuh Dam. Jadi kami provide sesuatu misalnya kayak minggu ini ya, kayak minggu ini contohnya ya, hari Sabtu besok itu anak-anak PW, anak-anak klasik, anak-anak kijang itu akan main tuh di sirkuit, nongkrong di sirkuit sambil ngopi di tikungan 10 yang ada tulisan Pertamina. Itu tuh kami dikasih kesempatan tuh. Minggu lalunya tuh anak Karimun. Minggu lalunya tuh ada lagi tuh teman-teman dari klub lain gitu. Nah, kan ini kan hari Sabtu kan besok ya ada VW kan. Nah, hari Minggunya tuh anak Corolla DX tuh, khusus Corolla DX saja. Nah, jadi kami usahakan setiap waktu tuh ada kegiatan lah gitu. Jadi goalsnya sih dari Om Denny pribadi yang disampaikan kami ya, goalsnya adalah semua teman-teman pecinta otomotif khususnya mobil itu kalau ketemu di jalan udah kenal nih, oh ini anak DX nih, oh ini anak Starlet nih. Jadi kalau ada apa-apa di jalan tuh bisa saling bantu, nggak yang lewat, oh lu anak BMW,
"Ah, nggak usah deh, lu anak Corolla nggak kenal gue, lagi butuh pertolongan ditinggal aja," gitu loh, karena nggak kenal. Lah, goals-nya itu kita pingin nggak ada nih merek-merekan, kita jadi satu aja di pecinta otomotif Lombok. Di masing-masing klub, tapi ketika kita bersama ya udah sama-sama nggak ada gap-gapan gitu. Dan itu tuh berjalan banget sih Om Deddy pribadi, top Hmm, lah. hmm. Kita Keren keren sih. diakomodir. Gue ada pertanyaan satu tadi yang ada yang lu bahas nih. Gue tambahin ya pertanyaannya. Gitu. Jadi eh apa tuh? Apa Eh, tuh? Apa tuh? agak nge-lag nih, sorry. Tadi kan lu sebutin ngopi sambil nikung. Itu gimana ceritanya tuh? Gitu. Jadi gini, jadi di tikungan yang terkenal di Mandalika itu kan tikungan 10 kan, T10 kan. Jadi yang ada kalau lu pernah lihat di postingan sosial media yang banyak juga atau yang gua posting kemarin tuh kayak motor Beat gua kan, ada tulisan Pertamina di belakang gede. Nah, itu T10 namanya. Jadi kita nyebutnya T10 ya. Nah, jadi setiap sore itu kan karena tikungan itu tuh menghadap ke bukit, ke bukit ada cloud, Hmm. jadi kalau ada sunset tuh bagus banget. Nah, akhirnya itu jadi titik kumpul ketika kita mau nyantai sore-sore itu, Dam. Asik banget sih Hmm. di situ. Nah, jadi event di MGP pun di pengelola Mandalika pun mereka tuh setiap sore tuh ngadain itu nyore nyanset di T10 gitu. Jadi orang luar tuh bisa tuh jalan-jalan, nanti diantar dengan kendaraan sampai di T10 tuh disiapin bin bag. Jadi mereka bisa duduk sambil lihat sunset. Terus sudah gitu ada juga anak UMKM lokal juga yang diajak tuh Hmm. kopi. Taruh di dalam jadi bisa ngopi tuh sambilan. Jadi kita beli kopi di dalam gitu. Jadi kita ambil ngopi, Hmm. ambil nongkrong, ngobrol-ngobrol di dalam tuh sampai maghrib ya, sampai sampai Hmm. pokoknya sampai udah agak gelap. Hmm. Hmm. Gitu sih, itu sih kita namanya nih ngopi sambil nikung lah ya, jadi kita sebutnya Hmm. kalau gitu. Gue Jadi pikir lu gitu. nyetir, nyetir gitu sambil nikung gitu, lu ngopi gitu, enggak ya? BTS satu ambil ngopi gitu ya. Enggak sih, itu ya emang istilah yang dibuat lah. Hmm. Tikungan yang emang kita buat untuk jadi titik di mana kalau kita mau berfoto tuh udah ada Pertamina juga, ada tulisannya di Hmm. belakang itu juga dan itu tuh di belakangnya kan ada Bukit 360 itu, Dam. Hmm. Hmm. Tahu kan di Mandalika itu kan ada salah satu tempat yang kalau MotoGP itu mahal banget kan price-nya yang di atas bukit, dia bisa ngeliat Hmm. 360 semua sirkuit. Nah, itu Oh. ada di T10 tuh, kelihatannya dari T10 Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Oke. Berarti lanjut pertanyaan kedua nih ya. Oke, oke, oke. Oke. Sejujurnya nih, pernah nggak ada yang ikut touring cuman karena gebetannya ikut juga? Wah, kalau itu pasti ya ada pasti. Nah, Masih ada ya? di komunitas kita juga ada tuh kan memang yang berkeluarga juga udah banyak. Tapi ada juga tuh memang yang ada gebetannya, jadi gebetannya yang suka jalan, itu ada. Oh, gitu ya, ya, ya. Pastinya lebih semangat. Eh, hmm. Ya, apa sih kalau kalau anak muda kan pastinya akan lebih enjoy perjalanan Iya, itu jika iya, iya, berdua. iya. Iya, Asik. iya, gitu kan. Ini pertanyaan gue banyak yang emang agak ngalor ngidul, tapi sebenarnya tujuannya supaya apa sih kayak ngembangin ngembangin tentang gambaran komunitas lah sebenarnya gitu ya. Iya, nggak Ya, apa-apa. oke, Emang oke. emang emang kenyataan komunitas kayak gitu sih. Maksudnya ketika Oke. si cowok atau si cewek punya hobi, ketemu istilahnya kan Kak, kita Hmm. kalau ketemu pasangan yang pas, jadinya makin enak tuh Iya, ngejalaninnya kan. iya. Hmm. Oke, next question nih. Apa Oke. ritual wajib sebelum touring? Ritual wajib sebelum touring, doa bareng atau selfie dulu? Oke. Eee, kalau touring mau motor, mau mobil